Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa kita di pertemuan kedua ini tentang mata pelajaran yaitu desain web. Materi kali ini yaitu menghubungkan HTML dengan CSS. Alat yang diperlukan hanya Notepad++. Oke. Kalian bisa pakai Dreamweaver atau pakai aplikasi yang lainnya, tapi saya pakai Notepad biar supaya lebih ringan saja. Nah, kita akan membahas apa sih hubungannya HTML dengan CSS ya. Kalau HTML Hypertext Markup Language dan CSS itu adalah Cascading Style Sheet. Kurang lebihnya gitulah. Saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris. Yang kita bahas adalah kita langsung aja nanti masuk di shortcutnya HTML dulu, lalu akan kita combine, kita hubungkan dengan CSS. Nah, ini awalnya saya akan membuat coding HTML dulu, yaitu sudah kita pelajari di kelas 11 yang lalu. HTML, lalu head. Oke. Di bawah head ada si title. Saya harap kalian tidak melupakan pelajaran ini, materi ini. Nah, titelnya saya ingin mengisikan judul website kita yaitu asiknya belajar CSS. Oke. Lalu jangan lupa kita tutup dulu. Oke, sorry. Oke, titel asiknya belajar CSS. Lalu headnya juga akan kita tutup. Gitu ya. Head kita tutup. Oke. Nah, di bawah head lagi kita ada body. Di body ini saya ingin mengisikan CSS itu mudah, tapi saya menggunakan heading 1. Masih ingat ya? Heading itu ada 6, heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau 1 berarti dia ukurannya lebih besar dibanding 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah ukuran yang paling kecil. Di sini heading itu biasanya untuk judul ya, judul pada body. Di sini saya buat CSS itu mudah. Oke. Lalu jangan lupa ditutup H1-nya. Lalu kita tutup body. Oke, sorry, menggunakan tanda garis miring untuk menutup. Oke, lalu setelah body kita tutup HTML. Oke. Sekarang kita akan bermain CSS. Kalau saya bilang CSS biasa saya mengajar, CSS itu adalah gunanya untuk menghias atau untuk membantu HTML dalam menghiasi website yang akan dibuat. Karena HTML tidak mempunyai kemampuan yang lebih dalam menghias website. Maka diperlukan adalah CSS. Seperti manusia, HTML itu seperti badannya manusia, lalu pakaian, aksesoris dan lain sebagainya itulah disebut dengan CSS. Jadi CSS itu untuk memperindah atau untuk mempercantik atau untuk menghiasi suatu website yang berbasis HTML. Nah, cara melihatnya suatu website itu menggunakan CSS, kita lihat dari shortcutnya. Di bawah titel ini akan dibumbui yang namanya style. Nah, jadi kalau ada coding tentang style, ini pasti dianya berhubungan dengan CSS. Insya Allah pasti ya berhubungan dengan CSS. Jadi style itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah gaya ya. Jadi kalau CSS itu ada namanya style. Oke, sekarang mana yang mau kita gayain di body? Ya, ini H1 ini akan saya gayain. Tulisannya mau saya buat warna merah misalnya. Nah, cara membuatnya kamu pilih dulu mana yang mau kamu gayain tag HTML-nya. Misalnya saya mau gayain adalah H1. Oke, di sini kita tulis H1. Lalu buka kurawal, enter kan. Nah, di sini kamu pilih H1 ini mau kamu gayain apanya? Misalnya warnanya, fontnya, ukurannya, atau lain sebagainya, atau jaraknya, atau posisi teksnya dan lain sebagainya. Itu bisa kamu atur sendiri. Nah, di sini saya contohkan adalah color. Color itu adalah warnanya. Kita tulis color ya. Lalu titik 2. Perbedaannya HTML dengan CSS, kalau di HTML kita membuat color itu dianya sama dengan. Tapi kalau di CSS itu adalah titik 2. Jangan sampai salah ya.
Kalau di CS kita menggunakan titik 2, kalau di HTML kita menggunakan sama dengan. Ini salah kalau kalian menggunakan dalam konteks CSS. Tapi kalau kalian menggunakan konteks HTML sama dengan ini benar. Berarti kita menggunakan adalah titik 2. Di sini saya pilih yaitu warna merah, red. Oke. Nah, setiap apa yang mau kita gayain atau mau kita edit atau mau kita hiasin, akhiri dengan tanda titik koma. Itu adalah pemisahnya. Oke, sini red, lalu saya tutup lagi dengan kurawal. Ini dia. Jadi H1 ini nanti teksnya CSS itu muda akan berubah menjadi warna merah, gitu ya. Nah, coba kita simpan dulu. Kita buktikan apakah betul dia berubah. Kalau seandainya tidak berubah, berarti ada yang error di coding yang kita buat, ya. Oke. Oh sorry, ini saya lupa. Jangan lupa stylenya ditutup juga. Nanti kalau dia ditutup, tidak ditutup, dia akan error. Coba kita simpan dulu file, lalu save as. Oke, di sini kalian pilih di mana ingin kalian simpan. Saya pilih di data D, bahan ajar. Di sini saya buat konsep dasar CSS. Oke. Di sini kalian pilih aja apa namanya? Format dokumennya itu HTML, extensionnya HTML. Ini kalian pilih HTML saja, lalu kalian save. Oke. Kalau sudah berhasil dia seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat di dokumen yang kita simpan tadi. Saya simpan di data D, lalu di bahan ajar. Oke, kita buka. Ini dia, konsep dasar CSS. Ini akan kita buka. Saya menggunakan Google Chrome. Andaikan kalian tidak, ikonnya di sini tidak Google Chrome, kalian bisa menggantinya dengan cara properties, klik kanan, properties. Oke, ini sudah keluar ya. Pilih di oke, ini share with, klik kanan, lalu pilih properties. Nah, di sini ada the general, lalu ada open with. Nah, ini change itu artinya adalah mengganti atau merubah. Di sini nah di sini ada Internet Explorer, lalu ada Chrome. Kalau kamu ada install Mozilla, ada Mozilla. Kalau ada user browser, ada user browser, dan browser lainnya. Oke, saya menggunakan Google Chrome. Lalu kamu oke kan? Lalu kamu oke. Lalu kamu silakan double klik. Kamu double klik, kita akan membukanya. Double klik seperti ini. Kita lihat dia akan terbuka sendiri atau tidak, ya. Oke, kita tunggu beberapa menit aja. Ya, nanti saya juga akan bahas tentang selektor yang kalian kemarin tanya. Selektor, property, dan value itu apa sih di CSS itu? Kok ribet kali namanya? Nanti saya akan bahas. Oke, selagi menunggu, kalian jangan melupakan coding-coding yang saya ajarkan di kelas 11 tentang HTML, karena itu adalah coding sederhana kalian dalam membuat website, ya. Kalau kamu menjadi seorang web developer, harus bisa menguasai HTML. Oke, kita tunggu. Masih loading. Oke, kita lihat asiknya belajar CSS. Titelnya sudah keluar. Sekarang kita lihat di bodinya. Oke. CSS itu mudah. Oke, keluar ya. Di bodinya CSS itu mudah. Oke, saya akan minimizekan. Saya akan lihatkan ke kalian. Oke, asiknya belajar CSS. Oke, titelnya sesuai, sudah keluar di tab bar ini, di Windows barnya ini. Apa sih namanya ini? Pentingnya di sininya. Asiknya belajar CSS sudah keluar titelnya. Lalu di sini H1-nya CSS itu mudah, di bodinya sudah. Dan di sini kita kasih style, kita kasih gaya, bahwasanya color warnanya adalah red, merah, ya. Jadi sini memang sudah berhasil. Oke, nah itu jadi CSS itu mudah, simple. Jadi kalian harus yang paham aja tentang codingnya ini, alurnya bagaimana, letaknya bagaimana, udah gitu aja ya. Saya yakin kalian bisa. Nah sekarang kita akan bahas yang namanya selektor. Oke, di sini saya akan buat sebuah komentar. Nah, kalau kalian pakai coding ini atau pakai kode ini tidak akan tercetak di website kalian,
Nah, dia garis miring lalu tanda bintang. Ini tidak akan tercetak di website kalian. Ini adalah suatu komentar namanya. Ini selektor, lalu ada nanya properti, lalu ada namanya value. Oke, lalu tanda bintang. Oke, ini ya. Jadi kalau kalian ingin membuat catatan, ingin membuat note kecil dan itu tidak akan ditampilkan di website kalian. Nah, codingnya adalah garis miring lalu bintang. Ini tidak akan ditampilkan di website kalian, gitu ya, yang akan kalian buat. Oke, kita bahas tentang selektor. Selektor ini adalah suatu tag HTML yang ingin kita kasih style. Ya, jadi kita pilih sesuai dengan selektor. Select itu artinya memilih, seleksi, kita pilih. Nah, di sini mana Bu selektornya? Ini dia H1. Berarti H1 ini yang akan saya edit, yang akan saya gayain. Oke. Jadi misalnya di sini nanti ada tag P lagi Bu Haryati. Misalnya ada tag P. Oke. Tag P adalah paragraf misalnya ya. Di sini adalah CSS itu asik misalnya. Oke. Ini kalian buat di sini lagi nanti, berarti P buka kurawal. Nah, jadi P ini kenapa P? Karena P ini yang akan kalian selektorkan, yang akan kalian edit. Jadi memilih. Kalian yang akan kalian edit, ya. Paham ya? Jadi selektor itu ada memilih mana tag HTML yang akan kalian edit. Karena di sini saya memilihnya H1, ya udah, maka saya buat di sini H1. Ini dia H1 adalah selektornya. Nah, di sini saya buat deh. Nih H1 adalah selektor. Oke. Mana dia? Sorry. Nggak nampak. Oke. Ini namanya selektor ya. Nah, properti kira-kira tadi yang mau kita edit, mau kita apain? Mau kita gaya apa? Misalnya kayak mau kita gaya ganti warnanya, hurufnya. Nah, mana tuh Bu properti? Ini dia color. Ini terserah kalian mau gayain apa. Misalnya bisa font, bisa line elich atau posisinya di mana, ini bisa. Jadi properti adalah apa yang mau kalian gayain. Tadi di sini adalah kalau selector adalah memilih tag yang akan kamu gayain. Kalau properti adalah apa yang akan kamu gayain. Kira-kira kamu mau gayain kayak mana gitu. Kalau ibarat manusia ada si A, si B, si C. Kamu pilih si A misalnya. Si A itu berarti selektor. Lalu rambutnya mau kamu warnain, warna pink, warna merah, bajunya warna orange. Nah, itulah properti, gitu ya. Nah, itu dia color. Ini dia color, berarti dia properti. Nah, value itu adalah nilainya. Ini dia. Nilainya red, berarti color mau blue, mau yellow, itu terserah. Jadi value adalah isi dari si properti itu. Nilainya apa sih yang mau kalian rubah? Kayak seperti si A rambutnya mau dirubah, warnanya bisa warna hijau, mau keriting, mau lurus. Nah, itu dia nilainya ya. Jadi selector adalah apa yang akan dipilih, properti adalah kira-kira mau diapain, diedit seperti apa gitu ya. Value adalah nilainya tuh kira-kira macam mana gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Saya harap kalian paham lah ya. Oke, ini dia selector, property, dan value. Nah, jadi ini asik ya belajar HTML ya. Jadi jangan malas belajar desain web ya. Cukup sekian materi kita tentang menghubungkan CSS dan HTML dan CSS. Mohon maaf jika ada yang salah, saya juga lagi belajar, sama-sama kita belajar. Jadi mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tugas untuk kalian dikumpul ketika ulangan saja. Tugas ulangan yaitu buat HTML dan CSS seperti ini.
HTML head title, tapi di sini titelnya kamu ganti dengan SMK Harawasi. Lalu di sini CSS-nya adalah kalian membuat nama kalian. Misalnya sini nama saya Claudia misalnya. Claudia. Ya, nama saya Claudia. Nah, nanti di sini kalian boleh stylenya dirubah, terserah kalian. Nah, ini tugas ini kalian tulis codingnya di buku khusus desain web dan bawa ketika ada arahan untuk ke sekolah mengumpulkan ulangan. Oke, saya tunggu. See you, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.